apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Sebelum kita memulai ibadah kita, ada baiknya kita harus berdoa. Nah, sekarang ambil sikap berdoa, semuanya lihat matanya, tutup matanya, jangan ada yang bicara, kita berdoa. Kembali kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini kepada kami, sehingga kami dapat beribadah pada pagi yang cerah ini Tuhan, untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Kami anak-anak sekolah minggu akan bersuka cita memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kami mau duduk diam dan bersungguh-sungguh sehingga kami merasakan Tuhan hadir membawa sukacita kepada kami lewat ibadah pada pagi hari ini. Sertai kakak-kakak guru sekolah minggu yang akan memimpin dalam ibadah pada hari ini, biar kami juga bersukacita memuji, memuliakan nama Tuhan. Juga para pelayan Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan pada pagi ini. Dari awal, pertengahan hingga akhir dari ibadah ini, Tuhan hadir menyertai kami dan kami akan terus bersukacita menyambut Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Halo adik-adik, tahu nggak sih, dengan memuji nama Tuhan, kita akan merasa bahagia dan penuh sukacita. Yuk, sekarang kita memuji nama Tuhan yuk.
pujian karya terbesar. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10, Pujilah Tuhan Sang Raja, ayat 1. Dengan nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tunjukkan cara yang benar memberi pujian padamu, bukan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat. Sama-sama kita mengucapkan titah yang ke-7. Jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kembali kita bernyanyi di Kidung Jemaat nomor 35, itu judul Tercurah Darah Tuhan. Tercurah
Kita sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel atau ayat hafalan pada bulan Maret tertulis di dalam Roma 3 ayat 24. Adik-adik, silahkan buka Alkitabnya, kita sama-sama membaca ya. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. Sekali lagi Inang ucapkan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 178 ayat 1. Karena kasihnya padaku. Pengakuan iman, marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita mau mengumpulkan persembahan, disiapkan persembahannya. Kita mengumpulkan, diangkat persembahannya tinggi-tinggi. Kita mengucapkan janji persembahan pakai bahasa Indonesia. 1, 2, 3, ya. Ku berikan persembahan ini dan aku tidak berbohong. Pakai bahasa Batak. 1, 2, 3, ya. Ku peleon, peleonkon dan margabus audisi. Dan margabus audisi. Dan aku tidak berbohong. Oke. Kita mau mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 408 di Jalan Buku diiringi ayat 1.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memerakkan hati dan pikiran kami untuk mengerti dan melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Adik-adik kami sekolah minggu yang akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus berdiam dalam hati mereka. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang di rumah, kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan, yaitu makanan rohani kita yang tertulis di kitab Injil Markus pasal 14 ayat 43 sampai ayat 50. Markus 14 ayat 43 sampai 50. Sudah dibuka. Jadi kalau di kitab Perjanjian Baru kan ada 27 kan, 27 kitab. Jadi kalau kita bicara tentang Injil kan ada 4. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ini yang kedua ya. Setelah Matius baru Markus. Markus 14 ayat 43 sampai 50. Inang yang baca, terus kalian perhatikan di rumah ya. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang bawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, Rabi, lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Adik-adik, tadi kan udah Inang bilang ada 4 Injil di Perjanjian Baru. Dan salah satu cerita tentang Yesus ditangkap, yaitu ditulis juga di kitab Matius. Coba kalian lihat Alkitabnya. Ada ditulis di situ kan, Matius 26, 47, 56. Ada di situ di Injil Lukas juga 22, 47, 53. Yohanes juga 18 ayat 1 sampai 11. Markus juga. Artinya 4 penulis Injil tersebut menulis cerita yang sama. Jadi kalau 4 orang menulis cerita yang sama, ya kan, biasanya kita mengakui. Tapi walaupun sebenarnya tidak 4 orang yang menulis, kita tetap mengakui tentang Yesus ditangkap dan berita Injil ini adalah kebenaran. Adik-adik, jadi kalau Matius berbicara tentang Yesus ditangkap, juga Lukas dan Yohanes, dan yang Inang baca tadi adalah Injil Markus. Adik-adik dengarkan Inang, Markus adalah Injil tertua di kitab Injil yang 4 itu. Dia ditulis lebih duluan daripada Injil yang lain. Dan kalau kita lihat di sini, Markus begitu sangat bagus dalam hal menulis. Meskipun nanti akan Inang baca ya pendukungnya, ada beberapa nama yang tidak ditulis di Markus 14, 43 sampai 50. Apa contohnya? Coba lihat di situ. Contohnya saja dulu ya. Ada di situ ditulis, salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Terus kita bertanya, siapakah nama yang menghunus pedangnya? Murid Yesus yang menghunus pedangnya, siapakah namanya? Dan siapakah yang putus telinganya? Waktu Yesus mau ditangkap, yang terjadi adalah ada seorang muridnya yang marah karena ada orang yang bawa pedang dan pentung, yang disuruh oleh imam-imam kepala dan ahli Taurat dan tua-tua. Ada yang marah ketika Yesus mau ditangkap. Siapa yang marah itu? Siapa biasanya yang paling berani di Alkitab kita, di Injil kita yang ditulis, yang paling berani? Murid paling berani. Itu dia. Nanti dia yang akan berlari ke kubur dan sangat cepat berlari sampai di kubur. Yang paling berani itu ternyata ditulis namanya di Yohanes pasal 18 ayat 10. Coba lihat. Ayo, lihat Alkitabmu sebentar. Yohanes 18 ayat 10. Ditulis di sana. Lalu Simon Petrus, ini dia yang paling berani. Jadi kalau ditanya, siapa dia murid paling berani? Lalu Simon Petrus, itu namanya ya, yang berani dia, yang membawa pedang, menghunus pedang itu, meletakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Dialah yang marah
Ketika Yesus mau ditangkap di Taman Getsemani pada saat itu dia marah, dia menghunus pedangnya, dan yang di sini kita lihat dia meletakkannya kepada hamba yang besar dan memutuskan telinga kanannya. Ih, ngeri itu ya, telinga kanannya putus. Bisa lagi kah dia mendengar? Telinga kanannya putus oleh karena pedang Petrus. Dia marah. Apa yang terjadi? Karena mereka yang datang itu mau menangkap Tuhan Yesus. Dan siapakah nama? Kalau Markus kan tadi nang bilang tidak menulis namanya, tapi Yohanes menulis namanya. Siapakah nama hamba imam besar yang putus telinga kanannya itu? Di Yohanes 18 ayat 10 dikatakan nama hamba itu Malkus. Siapa namanya? Malkus. Yohanes 18 ayat 10. Jadi murid Tuhan Yesus yang berani tadi memutus telinga kanan hamba seorang imam besar itu, yang namanya Simon Petrus itu adalah yang hamba itu namanya tadi siapa? Malkus. Iya, si Malkus namanya ya. Baca di Yohanes 18 ayat 10. Jadi apa yang terjadi? Kenapa dia harus marah? Kenapa Petrus harus marah kepada mereka yang datang untuk menangkap Yesus? Karena Petrus belum mengerti sebenarnya apa yang akan terjadi kepada Yesus. Makanya kalau kita lihat sebenarnya Petrus juga menyangkal Yesus 3 kali. Karena dia belum mengerti apa yang akan terjadi kepada Yesus. Bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan manusia. Apakah itu dengan mati? Iya. Pengakuan iman kita berkata dia mati. Iya, dia disalibkan, tetapi dia akan bangkit. Itu yang pertama. Tadi ada berapa nama yang bilang? Ada 2 nama. Ada Simon Petrus dan ada Malkus tadi. Ini yang kedua. Ada 1 murid lagi yang dari awal ditulis bahwa dia adalah seorang yang mengkhianati. Coba buka Alkitabmu dulu di rumah. Matius 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Matius 10 ayat 1 sampai 4. Ditulis di sana tentang Yesus memanggil ke-12 muridnya. Ada beberapa nama ditulis di sana. Ada Simon, ada Andreas, ada Yakobus, ada Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matius pemungut cukai, Yakobus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan ada yang terakhir ditulis di Matius itu. Di situ ditulis tentang Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Matius langsung menulis Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Pertanyaannya, ada apa dengan Yudas? Adik-adik, jadi kalau orang tanya, ada apa dengan Yudas? Padahal Yudas itu dipilih, ada kan 12 muridnya. Dia dipilih sebagai bendahara, sebagai pemegang uang mereka. Dia yang selalu bersama-sama dengan Yesus. Dia yang makan dan minum bersama-sama dengan Yesus. Dia yang tidur dan berjalan bersama dengan Yesus. Dia yang merasakan apa yang dilakukan oleh Yesus. Dialah yang datang. Siapa temannya? Dialah yang datang. Dikatakan di sini dengan serombongan yang membawa pedang pentung yang disuruh oleh imam kepala dan ahli Taurat. Dialah yang berkata kepada mereka, yang akan kucium itulah dia, bawalah dia. Dan dia mendapatkan Yesus dan berkata, Rabi, lalu mencium dia. Bagus sekali sikapnya ya. Bagus enggak? Oh, enggak bagus ternyata. Dia datang, dia nanti yang kucium itulah, itu dia katanya. Mereka yang tidak mengenal Yesus akan mengenalnya ketika Yudas berkata, yang akan kucium itu dialah. Bawalah katanya, bawalah dia. Memang tradisi dari orang itu adalah mencium sebagai tanda kekompakan atau perkenalan, atau mereka mengenal satu dengan yang lain. Tetapi di sini ciuman Yudas itu adalah ciuman yang membawa kepada kematian. Dan kita lihat di sini bahwa Yudas itu nanti akan menjual Yesus dengan 30 keping perak. Dia paling mencintai uang. Adik-adik, kalau Anda bekerja di rumah atau Anda melakukan sesuatu karena uang, berarti Anda sudah hampir seperti Yudas. Seperti itu kan? Janganlah, Mak, bagi duit. Jangan bagi duit terus, kerjakanlah. Pasti kau dikasih duit kalau kau bekerja. Dikatakan di sini, maka apa yang terjadi? Maka Yudas maju dan mencium Yesus, dan yang terjadi adalah mereka menangkapnya. Itulah yang terjadi. Maka disitulah Petrus marah. Tapi kata Yesus, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang pentung menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku.
tetapi harus lari apa yang tertulis dalam kitab suci. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Jadi apa yang kita mengerti? Sebenarnya sifat Yudas itu tidak perlu kita tiru. Dia yang bersama dengan Yesus itu tidak melakukan kasih kepada Yesus itu dengan baik. Dia tidak mengasihi Yesus dengan sempurna, dengan baik. Sebenarnya kita harus tetap setia kepada Yesus. Jangan pura-pura, itu sebenarnya. Jangan pura-pura. Begitu juga dengan kepada orang tua kita, kepada saudara kita, jangan pura-pura. Dan di sini dikatakan, memang Yesus di sini, di nats sini tidak diceritakan bahwa Yesus mengambil telinga dari si Malkus itu dan menyembuhkannya. Tetapi nats yang lain ditulis bahwa Yesus menyembuhkan Malkus itu. Yesus masih melakukan perbuatan baik kepada mereka yang mau menangkap dia, kepada mereka yang mau membunuh dia, kepada mereka yang mau menyelipkan dia. Yesus mengasihi dengan tulus, gitu kan? Jadi adik-adik dulu pun seperti itulah, sama bapak sama emaknya kan, mengasihi dengan tulus. Kata Yesus, kenapa kamu datang pakai pedang? Kenapa kamu tidak menangkap aku? Padahal aku dibaik Allah selalu, katanya. Tapi harus terjadi seperti itu. Dan yang herannya lagi kita adalah murid-murid itu meninggalkan dia. Pertanyaan kita adalah, apakah mereka belum mengerti tentang Yesus yang sebenarnya? Memang belum. Tapi nanti setelah Yesus bangkit, mereka memberitakan Injil. Kecuali Yudas Iskariot. Kalau Anda baca, kalau adik-adik baca di Alkitab, maka nanti Yudas Iskariot akan bunuh diri. Iya, bunuh diri bagus nggak, Dik? Gak bagus. Itu nggak bisa dilakukan orang yang beriman, orang yang percaya. Tidak bisa dilakukan orang yang percaya. Nanti Yudas Iskariot itu akan bunuh diri karena apa? Dia menyesal, dia merasa bersalah, dia melakukan yang tidak pantas kepada Tuhan Yesus. Dia melakukan yang tidak baik. Jadi dia menyesal. Tapi sebenarnya dia perlu bertobat, bukan untuk bunuh diri. Tapi Alkitab menulis dia bunuh diri. Adik-adik, maka kita harus meniru sikap Yesus yang baik, yang melakukan kebaikan sampai kepada salib dan sampai kepada akhir zaman. Dia menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Maka sebenarnya kita tidak perlu juga seperti Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Kita harus setia kepada dia, mengasihi dia, tetap setia kepada dia. Artinya berarti kita harus beribadah, ya kan? Mana ada orang setia kepada Tuhan tanpa beribadah? Ditulis di Alkitab, Henok hidup bergaul dengan Allah, maka dia adalah disebut orang yang dikasihi Allah. Nuh juga, Abraham juga, orang yang bergaul dengan Allah berarti orang yang beribadah kepada Allah, memuji Allah, berdoa kepada Allah, dan melakukan kebaikan seperti apa yang difirmankan oleh Tuhan. Dan di sini dikatakan tidak perlu seperti Petrus yang dia marah sebenarnya. Iya, tetapi Yesus melakukan kasih kepada mereka yang mau sebenarnya membunuh dia atau menyalibkan dia. Berarti senantiasa berbuat kasih kepada semua orang, meskipun semua orang tidak mengasihi Anda. Adik-adik, dengarkan Inang ya. Sebaik-baiknya dirimu, tidak semua orang menyukaimu. Tetapi ketika kita menyukai Yesus, kita harus mengasihi semua orang. Seperti itu. Sebentar lagi kita akan masuk ke dalam minggu-minggu di mana Yesus dikatakan mengalami penderitaan yang begitu besar dan sampai kepada salib. Ini minggu-minggu penderitaan Yesus. Dan kita lihat di sini Yesus ditangkap. Tetapi apakah dia hanya sampai kepada kematian? Tidak. Dia sampai kepada kebangkitan dan sekarang kita imani duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan akan datang kelak. Oleh karena itu, tetap setia berbuat apa yang Tuhan inginkan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami tahu bahwa Engkau mengasihi kami lebih dari yang kami tahu. Jadi kami harus mengasihi Tuhan sebagaimana Tuhan mengasihi kami. Dan Tuhan melakukan kebaikan sampai kepada salib dan sampai kepada akhir zaman. Dan kami tahu bahwa Tuhan mengasihi kami lebih luar biasa. Karena iman kami mungkin mengetahui hanya sedikit, tetapi iman kami mengatakan bahwa Yesus mengasihi kami. Terima kasih atas hari ini. Kami boleh beribadah, mendengarkan firman-Mu, dan kami tidak perlu meniru sikap Yudas dan juga Petrus yang marah. Dan Yesus yang kami tiru karena melakukan kasih, walaupun ada orang yang menangkap dia. Berkatilah kami, meskipun murid-murid meninggalkan dia karena belum mengerti Yesus yang sebenarnya, tetapi kami tidak akan meninggalkan Tuhan. Kami akan tetap percaya kepada Tuhan, mengasihi Tuhan.
sama seperti Tuhan mengasihi kami, dan kami akan membuktikannya melalui mengasihi orang-orang di sekeliling kami, orang tua kami. Berkati kami di sekolah kami masing-masing, apakah kami sudah bisa di sekolah atau di rumah atau dimanapun, atau bermain, atau mungkin kami sudah bisa sekolah minggu nanti. Kau berkati kami, apapun yang kami alami atau orang tua kami alami, biar kami percaya Tuhan mengasihi kami. Berkati orang tua kami, berkati pekerjaannya, berkati rezekinya. Ampuni dosa kami, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau mengakhiri ibadah kita pada hari ini, minggu ini. Kita akan nyanyi dari nomor 346, Tuhan Allah beserta Engkau, ayat 1. Kita akan berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita berdoa bersama dalam Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajahnya dan dikasihinya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepada kita dan mengaruniai kita damai sejahtera. Amin.